Kurikulum SMA Insan Cendekia tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada murid-murid baru kelas 10 dengan SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo tahun pelajaran 2020-2021. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan struktur sekolah SMA Insan Cendekia tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, untuk Direktur Pendidikan adalah Ibu Desi Wulandari SPD. Kemudian Kepala Sekolah Ibu Diah Sabta Indahwari SPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Sarpra saya sendiri Sisha Sofiana SPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Komuritan dan Humas Bapak Muhammad Sariful Banun SSI. Di sini saya juga akan memperkenalkan daftar guru SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo untuk tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama ada Bapak Agus Rohmat, Guru Mabel Fikih, Bapak Fakih Hidayatullah, Guru Bahasa Arab, Bapak Muhammad Abdullah As-Safi'i, Guru Sejarah Peradaban Islam, Bapak Nur Mukhlis, Guru Bahasa Jawa, Bapak Dian Prima, Guru Seni Budaya dan Keterampilan, Ibu Ana Andriani, Guru Matematika, Ibu Sri Purwanti, Guru Bahasa Indonesia, Ibu Maharani Kartikasari, Guru Matematika, Ibu Diah Ayu Listionningsih, Guru Bimbingan TIK, Ibu Dina Andriani, Guru Bahasa Inggris. Kemudian ada Ibu Fatimah, Guru Al-Quran, Ibu Ifah Nur Yuliarti, Guru Sosiologi, Ibu Indriani, Guru Sejarah, Ibu Windy Mega, Guru Biologi. Kemudian ada Ibu Kusmira, Guru Bahasa Jawa. Ada Ibu Utari, Guru Bahasa Indonesia. Ibu Agustin Tia Arum, Guru Matematika. Ibu Winda Mega, Guru Kimia. Ibu Nisa Boneta, Guru Bimbingan dan Konseling. Struktur sekolah SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo tahun pelajaran 2020-2021. Sebagian tadi sudah saya perkenalkan. Untuk Kepala Sekolah Ibu Diah Sabta Indahwari SPD, Wakasep Bagian Kemuritan dan Humas Bapak Muhammad Sariful Banun SSI, Wakasep Bidang Kurikulum dan Sarpra Sisha Sofiana SPD, Staf Bagian Kemuritan Ibu Ifah Nur Yuliarti, Staf Bagian Kurikulum Ibu Ana Andriani, Tim Tata Tertib Muhammad Abdullah As-Safi'i SPDI dan Maharani Kartika SPD. Pembina OSIS Fakih Hidayatullah SPDI, Koordinator PAI Agus Rohmat, Operator Dabodik Diah Ayu Listionningsih Eskom. Kemudian untuk Wali Kelas 10-1 Ana Andriani, Wali Kelas 10-2 Agus Rohmat, Wali Kelas 10-3 Winda Mega Widyaningrum, Wali Kelas 10-4 Windy Mega Widyaningsih, dan Wali Kelas 10-5 Sri Purwanti. Berikut adalah struktur kurikulum untuk kelas 10, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yang pertama untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti ada 7 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam, seni budaya 1 jam, penjas orkes 2 jam, prakarya dan kewirausahaan 2 jam, bahasa Jawa 2 jam. Kemudian untuk mapel peminatan, matematika peminatan 2 jam, fisika 4 jam, kimia 4 jam, biologi 4 jam, bahasa dan sastra Arab 2 jam, bahasa dan sastra Inggris 1 jam untuk mata pelajaran pilihan. Kemudian struktur kurikulum untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial. Yang membedakan adalah di kelompok peminatan, di mana sejarah peminatan 2 jam, geografi 4 jam, ekonomi 4 jam, sosiologi 4 jam. Untuk mapel yang lain sama dengan peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Untuk mata pelajaran PAI sendiri yang tadi sebanyak 7 jam terdiri dari Al-Quran 2 jam, Fikih 2 jam, Sejarah Peradaban Islam 2 jam, dan Hadis 1 jam. Untuk penjurusan sendiri, mohon maaf ini belum bisa kami lakukan. Insya Allah akan kami lakukan pada bulan Agustus tahun 2020. Untuk sementara, nanti kelas 10 akan kami bagi menjadi 5 kelas. Untuk putra yaitu 10-1 dan 10-2, kemudian putri 10-3, 10-4, dan 10-5. Untuk pembagian kelasnya nanti akan kami sampaikan secara terlampir.
Untuk penjurusan sendiri di SMA Insan Cendekia nanti ada 2 peminatan, yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk penjurusan sendiri nantinya akan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama placement test, yang kedua hasil psikotes, kemudian angket minat murid, dan nilai tes masuk PMB. Karena berbagai kondisi di negara kita yang masih dalam keadaan pandemi yang belum memungkinkan untuk kita bertatap muka, maka untuk KBM bulan Juli nanti akan dilakukan secara online atau daring. Hari efektif pembelajaran dalam 1 minggu adalah 5 hari, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pekan efektif dalam 1 semester antara 16 sampai 18 pekan. Jam belajar mulai dari pukul 7.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat atau nanti menyesuaikan dengan jadwal pelajaran. Sebelum KBM, murid harus mempersiapkan diri dan alat pendukung berupa laptop, HP, dan kuota. Kemudian memakai seragam saat KBM berlangsung. Harus hadir tepat waktu dan jika terdapat kendala bisa menyampaikan ke wali kelas. Wajib mengikuti semua yang diinstruksikan oleh guru mapel. Kemudian ketentuan-ketentuan lain tentang KBM online. Aplikasi yang digunakan adalah Google Classroom dan Zoom Cloud Meeting. Setiap aplikasi akan diberikan petunjuk teknis rinciannya secara terlampir. Kemudian yang harus disiapkan adalah smartphone atau laptop atau PC. Kemudian koneksi internet yang memadai. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM di kelas 10 adalah 70, kemudian kelas 11 75 dan kelas 12 78. Untuk penilaian harian, untuk kelas 10 nanti ada beberapa penilaian yang harus diikuti. Selain penilaian harian nanti ada tugas, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Untuk penilaian harian sendiri diadakan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi murid setelah menyelesaikan 1 KD atau lebih. Materinya meliputi indikator pada KD yang dinilai atau terbatas pada indikator-indikator tertentu. Ketuntasan KD ditandai dengan ketuntasan indikator pada KD yang bersangkutan. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru masing-masing dan hasilnya wajib dibagikan kepada murid. Untuk penilaian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi setelah melaksanakan KBM 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester dengan cakupan materi meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada semester tersebut. Kemudian ada penilaian akhir tahun. Cakupan materi penilaian akhir tahun mencakup seluruh indikator pada KD semester genap atau semester 2. Bentuk soal terdiri dari tes pilihan ganda yang dikoreksi dengan scanner oleh sekolah dan uraian yang dikoreksi oleh guru masing-masing. Nilai murid akan diolah oleh tim penilaian sekolah melalui scanner. Kemudian untuk kenaikan kelas ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Predikat sikap minimal baik yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah. Predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek pada mata pelajaran semester ganjil dan semester genap. Murid yang tidak naik kelas tidak diperkenankan mengulang di tahun berikutnya dan dikembalikan ke orang tua. Untuk kelulusan, syarat kelulusan yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, dan lulus ujian sekolah. Berikut adalah fasilitas belajar di SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Ada ruang kelas, ruang olahraga, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan aula. Berikut beberapa foto dari kelas dan laboratorium IPA.
ada lab komputer dan aula, serta ada layanan konsultasi untuk murid berasal dari guru mapel, wali kelas, guru asuh, dan guru bimbingan dan konseling. Demikian materi dari kurikulum. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enjoy your life with useful thing. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan petunjuk teknis sekolah daring atau online untuk murid SMA Insinyur Cendekia Boarding School Sukoharjo tahun pelajaran 2020-2021. Ada beberapa ketentuan, yaitu aplikasi yang digunakan adalah Google Classroom dan Zoom Cloud Meeting. Setiap aplikasi mempunyai kelebihan masing-masing, di mana petunjuk rincinya akan disampaikan secara terlampir. Guru boleh memilih salah satu atau menggunakan keduanya. Kemudian yang perlu disiapkan adalah smartphone atau laptop atau PC. Kemudian yang kedua, koneksi internet yang memadai. Berikut petunjuk teknis untuk Google Classroom. Untuk membuat Google Classroom untuk siswa, bisa menggunakan browser. Misalnya menggunakan browser, buka browser Chrome atau Gmail, kemudian pilih titik 9 di Google aplikasi di pojok kanan atas. Kemudian pilih Classroom, kemudian pilih tanda plus atau tanda tambah, kemudian join class. Setelah itu, masukkan kode kelas yang diperoleh dari guru mata pelajaran masing-masing. Jika menggunakan smartphone atau HP, untuk masuk ke dalam kelas, yang pertama pastikan kalian sudah memiliki akun Gmail. Kemudian jika menggunakan smartphone, silahkan download aplikasi Google Classroom, install, kemudian login dengan akun Gmail-nya. Pada menu awal Google Classroom akan ada tombol plus di bagian pojok kanan atas. Klik gabung kelas atau join kelas dan masukkan kode kelas yang diperoleh dari guru mata pelajaran. Kemudian pastikan join kelas untuk semua mata pelajaran. Untuk membaca materi dan submit tugas, yang pertama, guru akan memberikan materi atau tugas pada room masing-masing atau kelas masing-masing. Pastikan kalian ingat jadwal mata pelajaran apa yang berlangsung pada hari tersebut. Ada dua menu utama di setiap kelas, yaitu forum atau stream, tempat diskusi, dan tugas atau classwork, tempat disematkan atau dilampirkan tugas. Jika kalian ingin membaca materi dan mengerjakan tugas, silahkan diklik tugas atau classwork. Baca petunjuk materi, berikan komentar jika dirasa kurang jelas. Jika kalian hendak mengirimkan tugas, silahkan swipe ke atas tulisan Your Work, pilih jenis file yang akan dikirim. Kemudian jangan lupa klik submit atau kirim. Guru akan memberikan nilai pada tugas kalian dan nilai akan tertera seperti pada gambar. Berikut adalah tampilan di bagian tugas kelas, atau ada kuis dan ada juga materi. Ada tugas dan juga ada materi. Kemudian petunjuk teknis untuk Zoom Cloud Meeting. Digunakan untuk video conference atau meeting. Guru bisa tatap muka langsung dengan anak-anak. Guru bisa menge-share dokumen, slide presentasi, foto, papan tulis, dan lain-lain. Bisa menggunakan HP maupun PC. Jika menggunakan HP, maka guru dan murid harus mendownload aplikasi Zoom Cloud Meeting di Play Store. Ini beberapa petunjuk teknis jika menggunakan HP. Yang pertama, download aplikasi Zoom Cloud Meeting di Play Store, sign up, kemudian join meeting, dan isikan ID meeting yang diperoleh dari guru mata pelajaran. Atau klik ke link meeting yang di-share oleh guru mapel di WA atau di Google Classroom.
Demikian petunjuk pelajaran online untuk murid-murid SMA Ihsan Cendekia tahun pelajaran 2020-2021. Semangat belajar dalam keterbatasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.